Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video untuk teknis dari journey terbaru kelas reguler yang akan berlaku mulai hari Senin besok, teman-teman. Jadi langsung saja. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengakses Linktree. Jadi kita bisa membuka Linktree, lalu di situ ada New Jago Speaking, bisa diklik untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui journey dari silabusnya dulu, teman-teman. Oke, ketika diklik nanti kita akan diarahkan ke silabus yang mana di situ sudah ada silabus dari semua chapter yang sekarang ini menjadi contoh tampilan adalah silabus pre-basic. Nah, untuk supaya teman-teman bisa lebih tahu journey terbarunya bisa diklik yang atas ini, teman-teman. Di situ ada alur Miro yang mana di situ rekan-rekan semua bisa melihat alur dari kelas terbaru kita, kelas reguler terbaru kita. Ini adalah tampilan dari contoh silabusnya, teman-teman. The next, ini adalah KBM yang lama. Jadi KBM yang kita punya seperti ini bentuknya, materi PPT yang berisi warm up, conversation, grammar sampai akhir. Tesnya juga per minggu, week 1, 2, sampai 4, yang mana week 4 itu post test. Sini bentuk lamanya. Bentuk barunya itu ada yang seperti ini. Ini adalah bentuk baru, new KBM-nya. Bisa dilihat yang diberi tanda lampu itu adalah bentuk terbaru. Adalah hal-hal baru yang ada di kelas kita, di kelas reguler kita. Yang mana tiga hal besar yang ada di KBM terbaru ini yaitu materi, practice, dan juga tes. Untuk materinya di sini ada materi seperti biasa warm up, conversation, grammar, dan vocabulary expression ditambah dengan additional vocabulary dan expression. Untuk praktisnya di sini bisa kita lihat banyak hal baru di praktisnya, teman-teman. Yang mana yang pertama di sini bisa kita lihat ada passive skill dan productive skill. Passive skill dan productive skill ini memang sengaja kami tambahkan karena dirasa memang perlu dari beberapa demand yang masuk untuk lebih mempertimbangkan passive skill seperti reading dan juga listening. Yang mana productive skill tambahannya ada satu yaitu writing. Sebelumnya sudah speaking dan ini ditambah menjadi writing, teman-teman. Jadi ketika teman-teman lihat alurnya yaitu listening adalah passive skill yang dipraktekkan sebelum speaking. Reading adalah passive skill yang sebelum dipraktekkan untuk writing. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman, passive dan productive skill ini hanya untuk level pre-advanced dan juga advanced. Tidak untuk level di bawahnya seperti basic, pre-basic, dan juga intermediate ya. Dan setelahnya ada weekly practice, yang mana weekly practice ini bukan ujian ya, tapi tes mingguan di minggu pertama dan minggu ketiga, tanpa ada input nilai di situ. Tidak seperti dulu, tidak seperti sebelumnya, di input nilainya tidak, jadi tidak masuk penginputan nilai, fokus kepada praktek dan juga feedback dari guru. Itu. Lalu ada quiz berbentuk GFORM. Itu untuk praktek, yang mana quiz ini bisa berfungsi sebagai homework ya. Sifatnya itu wajib gak wajib ya, tapi memang tidak dimasukkan ke progress tracker untuk apa ya? Untuk keseluruhan nilai dari murid. Supaya para murid itu mengetahui kalau kita jago bahasa itu apa ya? We care about them meskipun tidak di dalam kelas ya. Di luar kelas pun kita tetap memberikan value tambahan. Untuk tesnya tidak lagi seminggu sekali tapi 2 minggu sekali, yaitu mid test dan post test di minggu kedua dan minggu keempat, teman-teman. Yang mana ekosistemnya itu sangat baru, khususnya untuk writing testnya. Untuk written testnya itu sangat baru ekosistemnya, langsung isi di URL kita yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Maki ya. Ini adalah KBM terbaru kita, teman-teman. Lalu, journey terbaru dari kelas kita, kelas reguler kita, khususnya di pre-basic, basic, dan intermediate, yang mana di sini
kelas pre-basic, basic dan intermediate day 1, day 2-nya itu selain ada materi, ada quiz juga. Day 3 dan day 4 selain materi ada tambahan control practice. Day 5-nya itu weekly practice. Day 6-nya, day 6 dan day 7 selain materi ada quiz. Day 8 dan 9 itu ada control practice seperti sama di atasnya. Day 10 itu adalah minggu kedua yaitu mid test. Yang mana mid test ini terdiri dari written dan spoken. Untuk 2 minggu terakhir juga sama, kita ambil sampelnya dari 2 minggu pertama saja teman-teman. Untuk kelas yang tinggi yaitu pre-advance dan advance, kita ambil sampel dari 2 minggu pertama. Day 1 dan day 2 itu isinya adalah selain materi, kita juga punya latihan skill pasif yaitu listening dan juga skill aktifnya speaking. Nah, day 3, khusus day 3 ini ada skill passive reading dan skill aktifnya writing. Day 4 kita kembali lagi ke listening dan speaking ya teman-teman. Untuk day 4-nya. Jadi ini yang kami yang kami perbantukan di materi terbaru, di susunan materi terbaru di kelas atas yaitu kelas pre-advance dan advance. Day 5-nya itu ada writing test. Jadi untuk weekly di kelas atas itu writing ya teman-teman. Bentuk latihannya itu adalah menulis. Di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, sama minggu keduanya day 6 dan 7 itu listening dan speaking selain materi ya. Day 8-nya pokoknya di hari ketiga itu ada reading dan writing. Tetap dominasi latihannya adalah listening dan speaking ya, bukan menulis. Gitu. Jadi sebagai tambahan saja. Day 10 itu ada mid test di hari ke-10. Gitu. Ini adalah journey untuk kelas atas, pre-advance dan advance. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengakses ke weekly practice? Di silabus kita itu sudah kita berikan link yang bisa langsung teman-teman akses ya. Weekly practice urut ya dari chapter 1 sampai 4, lalu chapter kelima weekly practice bisa langsung diklik dan tampilan konten dari weekly practice itu adalah seperti ini. Warm up, pertanyaan untuk warm up, lalu translating, ini untuk yang pre-basic ya. Per level berbeda. Lalu ada feedback. Ini adalah tampilan untuk weekly practice content. Nah, ini fokus latihan ya. Ingat itu fokus latihan tanpa menginput nilai untuk weekly practice di minggu pertama dan minggu ketiga. Gitu. Itu fokus ke latihan. Lalu untuk mid dan post testnya bisa juga diakses langsung di atas ini. Nah, di situ. Mid test dan post test. Nah, lalu student will get the mid test score alur examnya ada di situ. Bisa dilihat teman-teman alur exam di drive sudah dilihat di situ. Meskipun nanti akan dijelaskan oleh Pak Maki, tapi bisa langsung dilihat lagi di situ. Itu untuk mid test dan post testnya. Lalu mid test dan post test untuk kali ini itu kontennya seperti ini. Written test itu dikerjakan selama 30 menit. Spoken testnya itu 25 menit itu total ya. Lalu scoring, teacher memberikan skor bagi speakingnya, karena scoring itu untuk speaking, karena written testnya itu langsung ada nilainya nanti. Hanya scoring itu untuk spoken testnya saja itu selama 5 menit. Jadi pembagian 60 menitnya seperti ini teman-teman untuk konten mid test dan post testnya seperti ini. Lalu selain beberapa hal tentang tes, kita juga ada hal baru seperti control practice. Control practice ini adalah sebagai pengganti quiz kalau teman-teman masih ingat dengan quiz Canva kemarin. Jadi kita temukan bahwasanya quiz Canva itu tidak selamanya ada ya. Jadi ada kadaluarsanya, jadi kita ganti menggunakan control practice. Tetap fungsi dari control practice ini adalah untuk agar supaya suasana di kelas itu tidak ada perubahan lah itu. Jadi tidak monoton. Kita jadikan control practice itu sebagai quiz. Ya pengganti quiz ya teman-teman ya. Dengan beberapa format nanti ya. Ini salah satu formatnya yaitu scramble word. Nanti udah ada di animate jawabannya, tinggal dibawakan saja oleh teachers. Dan control practice ini karena memang
fungsinya untuk memberikan suasana baru dan juga memberikan semangat baru buat para teacher, buat para murid. Time manajemennya disesuaikan dengan masing-masing teacher saja, gitu. Boleh dikerjakan semua 20 soalnya, boleh juga tidak. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk kontrol praktisnya. Lalu quiz. Quiz ini sebagai homework yang dikerjakan di luar kelas sarana monitor English knowledge para siswa. Jadi untuk para teachers, supaya para students itu merasa bahwa mereka juga di luar kelas itu diperhatikan dengan masih dikasih soal, itu salah satunya adalah dengan quiz ini. Quiz ini bentuknya J-form, bisa dikerjakan di luar kelas, gitu ya. Oke, jadi isi dari quiznya ini adalah seperti ini, dan quiz ini hanya berlaku untuk level pre-basic, basic, dan intermediate, gitu ya teman-teman ya. Ini bisa isi dari J-formnya itu bisa dipilih level dari quiznya, level dari kelasnya, pre-basic, basic, atau intermediate. Gitu. Lalu kita menuju ke tampilan passive skill listeningnya. Jadi sebagai pemanasan ini salah satu tampilannya aja teman-teman ya. Jadi listen to the conversation, check only the correct answer based on what you hear. Gitu. Jadi nanti teknisnya kami serahkan kepada teacher, tapi bentuknya adalah seperti ini. Jadi preference, suggestion, atau reason, dari beberapa format nanti yang ada ya teman-teman ya. Cara membawakannya kami serahkan kepada teacher. Sebagai pemanasan ini, listening passive skill ini sebagai pemanasan sebelum speaking ya teman-teman. Ini untuk passive skill yang pertama. Passive skill yang kedua yaitu reading. Reading ini adalah sebagai pemanasan sebelum latihan active skill yaitu writing ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh readingnya. Ada artikelnya, terus ada comprehension questionnya. Ini salah satunya. Ini adalah passive skill sebagai pemanasan sebelum active skill ya. Lalu kita ke active skill terbaru yaitu writing. Jadi writing ini ada pre, during, dan juga post. Nah, jadi untuk pre-writingnya itu ada brainstorm. Jadi little brainstorming dulu, lalu nge-review salah satu contohnya nge-review linkers sebelum writing ya. Karena linkers juga sangat penting ya, seperti firstly, however, therefore, in conclusion, itu bisa direview sebelum writing, bisa didiskusikan atau direview dulu. Nah, lalu during writing atau writing stage-nya itu di drafting ya. Write a short essay. Kalau misalkan kata-kata ini terlalu 100 sampai 120 words ini terlalu panjang, bisa disesuaikan dengan kebijakan teacher masing-masing ya. Nah, judulnya seperti ini, lalu linkersnya juga dipakai, contoh structure-nya gitu kan. Agree, disagree itu seperti apa, contohnya seperti itu ya. Ini during-nya, jadi ini adalah ketika menulisnya. Nah, setelah murid selesai menulis, nah kita ada post writing, peer feedback. Jadi let's review each other's work. Jadi nanti mungkin dikumpulkan ya, tugas mereka dikumpulkan di grup, lalu masing-masing murid mereview tulisan teman-temannya. Jadi supaya para murid ini juga belajar untuk mereview, belajar untuk mencari kesalahan, gitu kan. Belajar untuk mengetahui apa itu clarity, apa itu cohesion, dan lain sebagainya. Itu dengan guidance dari guru. Jadi bukan guru yang mengoreksi, bukan, tapi mereka para murid yang mengoreksi. Gitu. Jadi tujuannya adalah para murid agar belajar bagaimana cara mengetahui writing yang baik dan writing yang kurang baik itu bagaimana sih, tentunya dengan bimbingan dari para teachers ya. Oke, lalu mid dan post test ini sepertinya akan dijelaskan oleh Mr. Maki nanti ya. Jadi saya cukupkan untuk presentasi dari KBM terbaru kita, yang nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Mr. Maki di video yang lain tentunya ya. Ini adalah video khusus untuk KBM terbarunya. Untuk ekosistem ujiannya khusus nanti akan dibuatkan video oleh Pak Maki. Jadi seperti itu saja teman-teman guru. Tetap semangat, semoga kelasnya lancar ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti ada kendala teknis ataupun pertanyaan, silahkan langsung dijabarikan ke nomor Telegram PND ya. Baik, sekian, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.